Halo, saya Ajeng dari Ruang Rupa. Oke ya. Saya MG dari Good School. Halo, saya Bonit dari Grafis Urhara dan Good School. Halo, saya JJ dari Good School dan Serum. Halo, saya Andan dari Ruang Rupa dan dari tadi. Arah. Tidak tadi lalu terus soalnya. Kita lagi. Oke, terima kasih MG, Bonit, JJ dari Good School Ecosystem hadir di sini. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Ajeng. Bisa ceritain sedikit nggak sih gimana prosesnya Good School Ecosystem, proses keterlibatannya ya di Documenta 15 dari awal sampai saat ini sekarang nih, sekian bulan sebelum pembukaan. Wah, kalau membahas proses tuh bisa kita mundur ke belakang di tahun 2020 tuh, bulan Juni kita tuh udah mulai ngobrol bersama dengan kolektif lain juga yang juga diundang di dalam Documenta 15 ini. Terus kemudian kita terbagi jadi beberapa majelis-majelis atau working group gitu. Ada majelis apa aja tuh, J? Ada majelis Lumbung Kios, Lumbung Galeri, Lumbung Dot Space, ada Lumbung Press juga, dan bahkan ada Frit School. Itu Ada ada Frit majelis yang memang khusus membahas tentang aktivitas di dalam Fredericianum gitu. Good School dan bersama lumbung artis yang lain. Iya, yang menarik menurut kami gitu, Good School sebagai salah satu yang diundang dalam Documenta 15 kali ini adalah kita juga yang dianggap sebagai seniman kalau menggunakan model invitasi undangan pameran sebelumnya kan nggak terlalu dilibatkan nih seniman dalam bagaimana mengelola perhelatan secara seluruhnya, tapi ini justru diajak terlibat, diajak mikir seniman-senimannya, ada resource budget yang sekian untuk dibagi-bagi, gimana itu dibahas bersama, nggak cuma oleh artistic director yang menentukan, tetapi seluruh seniman bisa juga urun rembuk penggunaannya seperti apa. Itu yang sebenarnya jadi menarik di Documenta 15 kali ini gitu. Bonit mau nambahin, JJ? Ya dari Juni ya, proses Juni 2020 kita juga berkenalan dengan lumbung member yang lain ya, dari Asia, dari Afrika, dari Amerika Latin gitu, yang buat Good School gitu sebagai sebuah platform pendidikan gitu jadi sangat menarik karena kita bisa melihat mereka sebagai sumber pengetahuan gitu yang kemudian bisa kita undang, kita bagikan kembali gitu ke peserta Good School gitu. Jadi buat kami lumbung interlokal member itu jadi sumber pengetahuan yang kaya. Kan ketika diundang terlibat di Documenta 15, Good School-nya sendiri sebenarnya juga baru aja membentuk si platform baru ini kan gitu, di Jagakarsa gitu. Proses obrolan internalnya gimana? Atau kayak pertimbangannya apa sampai akhirnya oke nih? Kan kita semenjak pindah ke Jagakarsa dan menamai diri kita itu Good School itu memang fokus terhadap bagaimana mendistribusikan dan membuat pengetahuan itu jadi sustain, yaitu dengan membuat program edukasi. Kita ada program studi kolektif. Jadi interest kita itu gimana bisa mengekstrak banyak touch-it dari berbagai pihak, terutama banyak seniman yang knowledge-nya lebih besar, touch-it knowledge-nya. Nah, kita ngelihat di Documenta 15 ini itu seperti lumbung pengetahuan yang sangat banyak gitu, dan tentu aja ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mengekstrak Documenta 15 untuk bisa kita share dengan model eksperimentasinya Good School yang dengan kurikulum nongkrong ini gitu. Nah, makanya nggak terlalu
membuat gagasan yang baru banget gitu sebenarnya. Kita hanya terus meneruskan eksperimentasi kita yang dari tahun sebelumnya. Ini juga sudah tahun yang memasuki tahun yang keempat. Nah, nanti yang tahun kelima akan berlangsung di Kassel nanti itu program studi kolektif kita. Nanti kita akan berspekulatif kolektif, akan tentu mengundang teman-teman sharing dan bereksperimen sebenarnya dengan model kurikulum nongkrongnya si Good School ini di Kassel nanti gitu. Praktek ini kita pikir buat Good School mungkin atau tidak kita bisa uji coba juga dengan jaringan yang lebih luas gitu, jaringan global ini gitu. Apakah mungkin gitu kita bisa bersinergi gitu dalam konteks yang lebih luas lagi gitu. Satu lagi, kalau Good School kan terdiri dari berbagai entitas ini ya, atau beberapa kolektif, Serum, ada Grafis Suara. Ada nggak sih di obrolan di Serum sendiri atau di Grafis Suara sendiri terkait undangan ini atau keterlibatan ini, sempet nggak ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang lain atau mungkin usulan atau apa gitu yang sempat terjadi gitu? Mungkin Bonit bisa share sedikit. Untuk pertama kali tahu Good School sebagai salah satu lumbung artis di Dokumenta, keterlibatan teman-teman dari Grafis Huru-Hara sebenarnya secara personal awalnya, karena kayak kita menciptakan satu karya di mana membutuhkan visual-visual yang akhirnya teman-teman GHH juga ikut turun serta gitu untuk produksi itu. Terus juga sampai akhirnya kita tahu mau bikin konsep seperti apa sih Good School ini untuk dipresentasikan di Dokumenta. Lalu di Grafis Huru-Hara mencoba untuk apa ya yang kira-kira bisa sinergi gitu sama apa yang dikerjakan sama Good School gitu. Akhirnya kita coba membuat beberapa program, juga terlibatan Grafis Huru-Hara itu juga di program studi kolektif di salah satu subjek studinya, dan ya beberapa program ini sih buat publik dan studi kolektif di sana nanti di Kassel. Oke. Kalau di Serum sendiri? Kalau di Serum sendiri sebenarnya juga kan karena kita melihat bahwa si Dokumenta 15 kali ini dan Good School berada di dalamnya, menjadi salah satu partisipannya adalah gagasannya memindahkan aktivitas Good School di sana, menyelenggarakan batch 5. Nah, di setiap penyelenggaraan batch studi kolektif sebenarnya juga sudah melibatkan banyak elemen dari ekosistemnya. Di ACC ada Serum, ada Ruru Kids, ada bahkan ada Ruru Shop, lalu Jakarta 32 dan seterusnya, untuk selalu terlibat di dalam program studi kolektif. Jadi yang utama itu artinya semacam ya udah pasti terlibat, lalu kemudian juga kita mendiskusikan untuk ada nggak pop up event yang memang sedang dari setiap ini mau kerjakan. Kayak misalnya di Serum tertarik mungkin akan ada di ending di 100 hari di minggu terakhir. Serum akan hadir dan menggelar project di sana juga sebagai bagian dari ekosistemnya Good School. Untuk kolaborasi bersama sama sekolah-sekolah yang ada di sana dan guru-guru yang ada di sana. Oke. Yeah. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa kata lumbung ini kan sebuah kata, konsep dan juga praktek yang sudah kita dengar dari kapan tahun gitu di Indonesia, karena dia satu kata dalam bahasa Indonesia, ada di kamus. Kita sering dapat di buku, kita sering dengar orang ucapkan, kadang mungkin juga kita ucapkan dalam pembicaraan atau dalam berbagai kesempatan. Nah terus Ruang Rupa, kami di Ruang Rupa membawa konsep praktek ini ke Dokumenta, dalam hal ini Dokumenta 15 sebagai pendekatan artistik. Nah bagaimana tanggapan teman-teman terhadap hal ini? Ya kalau karena
kita juga mengenal Ruang Rupa sejak lama. Jadi kalau kita melihat itu adalah langkah yang diambil oleh Ruang Rupa, itu kita ngelihatnya itu langkah yang oke banget gitu. Dan seperti tetap pada apa yang selama ini diperjuangkan. Seperti bagaimana dulu bahkan sebelum Good School di Gudang Sarina Ecosystem kita sangat terasa sekali bergabung untuk gimana mengelola sumber daya bersama. Artinya itu sudah dipraktekin gitu. Lumbung sebagai sebuah ekosistem yang mengelola resource itu sudah dimulai di sana di 2016 sejak kita di Gudang Sarina Ecosystem. Nah, jadi ya emang sudah semestinya uji coba yang dilakukan oleh Ruang Rupa bersama kolektif lain di Gudang Sarina Ecosystem itu juga di scale up gitu. Jadi ngelihatnya kalau gue ngelihatnya gitu, jadi di scale up, diuji coba dengan kolektif lain atau seniman lain dengan konteks yang berbeda lagi nih, kulturnya beda lagi. Kalau kita mungkin masih sepaham dengan gagasan lumbung, jadi nyambung. Tapi bagaimana dengan negara lain, itu yang jadi menarik sebenarnya. Dan proses selama ini juga di zoom-zoomannya itu juga jadi belajar banyak banget gitu kita. Ya kita juga mungkin tahu bahwa mungkin nilai-nilai dari lumbung itu sebetulnya kan juga dipraktekkan di tempat-tempat yang lain ya, yang dengan istilah yang berbeda ya, dan kemudian mungkin dari nilai-nilai itu kita bisa saling terkoneksi gitu, tersambung untuk bisa membuat jejaring baru atau bahkan untuk bisa jadi satu tempat untuk saling berbagi gitu. Iya, kata lumbung kan sebenarnya kalau buat kami gitu ya cukup familiar gitu. Benar kayak tadi yang MG bilang. Mungkin ini akan menjadi tantangan besar gitu untuk Ruang Rupa memperkenalkan lumbung ke teman-teman kolektif lain gitu. Jadi apakah ia bisa diterima, apakah ia satu pemahaman seperti itu. Dan gue selalu tertarik sebenarnya dengan kalau bisa men-stating value-value yang juga itu dimuat ya di website, generosity, sufficiency, itu yang juga mungkin bukan baru tetapi jarang orang mengutarakan. Misalnya kalau generosity mah sering ya, itu mah udah pasti banyak, tapi sufficiency itu yang sering luput dari kepala di organ. Udah cukup gitu untuk menyatakan cukup sudah tuh kayaknya enggak ya, terus aja, dan itu yang mungkin value yang juga perlu diiniin bersama lah, dikembangkan dan dikembangkan lagi bersama-sama, dipraktekkan bersama. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, ini surprise. Wih, surprise. Tumbuhan apa yang teman-teman paling suka dalam tumbuhan? Ya. Jadi ini gitu menarik. Maksudnya kalau dari konteks Good School, cerita sedikit bahwa Good School sedang membuat sebuah platform digital gitu, dan kita sebetulnya secara secara filosofisnya gitu lebih tertarik sama rimpang. Jadi tumbuhan yang menjalar ya. Karena kita dari situ kita bisa melihat bahwa pergerakan rimpang itu justru saling terkoneksi, terus kuat, terus dan tidak tumbuh ke atas itu tidak hanya satu tapi justru banyak gitu. Nah, dari situ kita melihat bahwa ini value yang menarik gitu untuk bisa diimplementasikan ke platform digital kita gitu. Bahkan kita menamakannya temu jalar gitu. Jadi temu itu kita ketemu di platform itu dan menjalar, saling berjejaring dan tumbuh bersama. Tapi kalau Jaja pribadi apa? Apa ya? Temu jalar tadi kan Ripa ini kan Good School sebagai kolektif, tapi secara pribadi tumbuhan yang paling berkesan, paling disuka, paling digandrungi. Kalau di rumah sih ada sirih air. Sirih air.
Sirih air. Oke. Bonit? Apa ya? Kayak padi deh. Padi. Oke. Yes. Iya. Pakai taring nggak? Pakai babi. Taring padi. Padi. Iya, oke, padi. Kenapa padi, Bang? Deket aja gitu, kayak mungkin dari keluarga. Terus juga sama Good School kita ngomongin lumbung tuh kayak yang keinget tuh dulu tuh ya itu gitu, pertanian, padi, lumbung, apa segala macam. Terus ya keseharian banget gitu. Tadi. Oke. Oke. Tadi JJ sirih kenapa sirih air? Karena apa? Mereka kan tumbuhnya kan tuh lambat ya, tapi merambat gitu, pelan-pelan merambat gitu, lama-lama Iya. Yang warna merah itu kan ya, sirih agak merah-merah, hijau kuning. Hijau kuning, iya. Oke. Sirih apa? Sirih air, iya. Kalau gue ini singkong. Singkong. Iya. Kenapa Ji? Karena ya ada beberapa tanaman yang ngerasain nanem terus sampai panen makan sendiri gitu, ada kayak standar lah kayak kangkung, pakcoy gitu kan. Tapi singkong tuh kayaknya berasanya kayak banyak banget gitu. Semuanya bisa dipakai. Nggak sengaja gitu. Maksudnya nggak terlalu niat gitu nanemnya. Tapi pas jadi gede Masif gitu ya? Masif. Sampai bingung ini bikin apa lagi ya, digoreng udah diapain. Jadi termasuk yang amazed gitu sama si singkong gue pribadi gitu di rumah karena ditaruh Punya kebun singkong atau? ya nggak kebun lah, cuman ada beberapa pohon doang. Kira gitu. udah punya kebun singkong. Produksi singkong. Kayaknya sih Keripik oke singkong. sih. Iya, itu waktu itu singkong. Oke. Sirih air dan padi. Padi. Oke, saya kira itu. Baiklah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih. JJ, Terima Bonit, kasih. MG, Good School. Lancar terus kita. Lancar. Oke. Sampai Selesai Amin. sudah. Terima kasih.